Halo Sensikers, kembali lagi berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah salah satu dari edisi Ramalan Darko yang terbukti. Dan saya sebenarnya nggak suka kalau ramalan yang terbukti itu adalah ramalan yang negatif. Saya bahkan sudah mengatakan berulang kali saat ramalan ini saya buat akhir Desember 2019 tentang apa yang akan terjadi 2020, bahwa saya benci kalau ramalan yang buruk itu terjadi. Dan semuanya terjadi satu demi satu sejak bencana banjir yang nggak pakai lama langsung kontan terjadi seminggu setelah video saya diupload. Terus kemudian terjadinya penangkapan artis. Terus kemudian terjadinya pertikaian antara artis yang kemarin ada banyak sekali terjadi. Dan terus yang kali ini terjadi adalah tersebarnya video yang bersifat pribadi dari salah satu artis yang diduga mirip dengan seorang artis berinisial GA. Nah, saya nggak mau membahas itu, apakah benar atau tidak dan sebagainya. Tapi saat itu sudah diasosiasikan tanpa menyebut inisial, ini sudah menghancurkan karir seseorang. Dan yang saya garis bawahi bukan permasalahan di etis atau tidaknya membuat video itu. Itu kembali lagi kepada seorang yang melakukan itu tadi. Kalau memang ternyata dia atau bukan, atau siapapun, apapun yang dilakukan, tapi ya kepada siapapun yang setelah mendapatkan video terus menyebarkan video itu tadi. Nah, kembali lagi ke ramalan yang terbukti di sini, bahwa itu sudah saya ramalkan. Dan kalau misalkan di awal kemarin itu saya mendapatkan penglihatan seperti itu, terus kemudian saya katakan dan ini terjadi, dan kemudian terjadi, kembali lagi saya tegaskan bahwa saya merasa sedih, saya merasa prihatin sekali. Siapapun dia, saat satu video, sesuatu yang nggak seharusnya disebarkan secara publik, tersebar, satu, saya merasa sedih. Kedua, diasosiasikan dengan seseorang, saya merasa sedih. Apakah benar dia atau tidak, tapi kemudian ada satu asumsi bahwa itu adalah dia, membuat saya merasa sedih juga. Dan yang saya himbau di sini adalah stop video itu di Anda, jangan disebarkan lagi. Kalaupun ternyata kita juga tahu tentang itu, nggak usah nyari-nyari. Mungkin karena itu aib seseorang, dan saya berpikir kalau ternyata itu aib saya juga, saya nggak mau itu diketahui oleh orang lain. Tapi tanpa berlama-lama saya akan coba untuk putar kembali di video mana. Dan video itu saya rekam di akhir Desember 2019 dan ada di menit 10.2, mungkin 10.25 hingga 11.30, atau coba dilihat saja ini videonya. Seven of Cups. Seven of Cups ini menggambarkan sesuatu hal yang tidak tampak seperti aslinya. Fantasi yang berbalik atau berpunggungan dengan realita. Nah, ini adalah sesuatu yang akan terjadi di tahun 2020 nanti, di mana ternyata akan ada sebuah video yang terkuak. Ada seorang artis yang selama ini dicitrakan sebagai seorang yang positif, ternyata keluar video yang akan menjatuhkan pamornya. Video ini langsung akan menghancurkan karirnya, dan banyak orang mencoba untuk menyebarkan dan malah akan ditangkap karena hal tersebut. Nah, sebaiknya hal ini juga menjadi sebuah peringatan ke kita agar tidak merekam segala hal yang bersifat pribadi di dalam kamera dan berpotensi untuk disebarkan oleh orang lain, yang akan membuat orang lain untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap hal tersebut. Nah, seperti yang saya tunjukkan di video itu tadi, ada kartu The Seven of Cups. Seven of Cups ini kalau kalian googling, artinya sesuatu yang terlihat seperti apa ya, kalau dibilang kenyataan itu berbalik dengan fantasi kita. Dan ini lebih kepada kalau ternyata ini memang benar, fantasi orang terhadap sesuatu yang dia tadinya dicitrakan seperti apa, ternyata citranya ini buyar, hancur karena sesuatu yang disangkakan kepada dia. Jadi misalkan kalau kita lihat tokoh Mickey Mouse yang lucu, terus tiba-tiba salah satu adegan Mickey Mouse ini mencuri. Nah, dia nggak boleh mencuri karena yang harusnya mencuri itu adalah karakter yang lebih jahat. Atau Donald Bebek yang dia itu selalu sial, terus tiba-tiba dia dalam satu adegan beruntung. Nah, itu kan berbeda dengan citranya. Ini yang saya lihat. Dan citra ini terus kemudian buyar saat satu video yang disangkakan mirip dengan dia itu tersebar. Kalau memang sudah tersebar ya sudah, ya mau bagaimana lagi. Tapi kembali lagi,
tujuan saya membuat video ini adalah sebuah pesan, strong message untuk siapapun yang mendengar dan melihat ini. Stop untuk menyebarkan, karena Anda akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Undang-undang ITE sudah dibuat. Kalau ternyata nanti terbukti menyebarkan, Anda bisa berurusan dengan hukum dan masuk ke dalam sebuah tindakan melawan hukum. Dan untuk itu ganjarannya ya jelas, selain uang, Anda bisa dipenjara untuk hal ini tadi. Tapi apa sih yang sebenarnya akan terjadi lagi setelah ini? Dan mengapa kok menyebarkan itu terus kemudian jadi sesuatu yang besar? Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama adalah, ini kayak tower yang di strike oleh sebuah petir dan membuat tower itu terbakar, hancur, orang-orang di dalamnya semburat. Karena kalau ini sampai disebarkan dan diasosiasikan, entah benar atau tidak, karena bukan kita yang akan membuktikan itu, banyak orang yang kemudian akan kehilangan haknya. Kebayangkan kalau ternyata gara-gara ini semua disebarkan, terus orang berasumsi, yang kemudian menjadi fitnah, terus kemudian orang-orang jadi, ya, satu orang ini sudah perusahaan di mana banyak sekali orang di dalamnya. Kalau si orang ini nggak mendapatkan penghasilan lagi, apalagi kalau terbukti kalau ternyata ini bukan dia, itu akan menghancurkan banyak periuk nasi orang-orang, dan ini akan meluluh lantakkan semua mimpi yang sudah dibangun, menghancurkan semua image yang sudah dibuat dari awal. Dan tidak hanya itu, hal-hal yang berhubungan dengan dirinya semuanya akan porak-poranda. Dan nggak ada cara yang lain selain ya seperti tergantung, bingung mau ngapain. Nah, satu-satunya cara tentu saja melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ini juga tidak mudah. Apa yang bisa dilihat dari hal ini selain sesuatu yang negatif dan lebih negatif lagi? Tapi ini adalah sesuatu yang memang harus dihadapi, karena saat ini masyarakat bertanya-tanya, butuh penjelasan, apalagi di era digital seperti ini, di mana semuanya tersebar dengan amat mudah dalam waktu yang sangat-sangat singkat, membuat orang-orang ini berspekulasi. Dan semakin ini merebak, kita tidak tahu lagi gimana cara untuk meredam ini. Yang terjadi berikutnya adalah kemudian jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru mengeluarkan statement. Coba untuk menepi dulu saja, mencari tempat yang lebih tenang. Biarkan saja ini semua, petir ini menyambar, badai ini lewat, baru nanti akan coba untuk dilihat lagi, dianalisa lagi, dan diberikan jawaban yang pantas untuk ini. Jadi kalau yang saya lihat, tidak ada satu alasan untuk harus melakukan satu hal saat ini. Karena melakukan sesuatu ini akan tetap serba salah. Kalaupun ternyata bilang enggak, walaupun enggak juga akan salah. Bilang iya ya nggak mungkin, tapi itu lebih parah lagi. Nah, yang terjadi biasanya seperti ini, menepi, diam, mematikan komen di sosial media, dalam waktu dekat biasanya akan menggembok itu semua, dan ini akan amat susah untuk, kalau kita lihat di sini, si orang ini tidak sendiri, ada seorang anak kecil juga di situ. Itu seseorang yang kita sayangi, yang tidak punya kuasa untuk merubah atau mengatasi ini, juga akan harus terkorbankan jika memang ternyata ini terus-menerus terjadi. Ingat, kita tidak boleh menuduh, kita tidak boleh mengatakan ini adalah orang itu tadi sebelum memang ternyata ada sebuah cara untuk mengetahui dan dibuktikan, dan itu bukan tugas kita untuk melakukan itu. Jadi hentikan judgement itu tadi, hentikan judgement itu tadi, tidak berasumsi terlebih dahulu, tidak terus kemudian berkomentar apalagi menyebarkan tentang ini. Ingat, Anda beramai-ramai ikut membunuh seseorang jika ini memang dilakukan. Dan jika memang ternyata pun ini dilakukan oleh orang itu tadi, ya kembali lagi, bukan kita juga yang harus menghakimi. Kalaupun ternyata kita sebagai sebuah masyarakat ingin mengemukakan pendapat, kemukakan dengan cara yang positif. Nah, orang yang pertama menyebarkan, ini adalah yang harus dikejar. Ini adalah orang yang bertanggung jawab, karena banyak sekali nasib orang yang dihancurkan di sini. Dan yang lebih parah lagi, ini adalah segala hal dari masa lalunya. Itu akan coba untuk diungkit dan dikait-kaitkan. Orang-orang yang nggak punya hubungan lagi sama dia, yang cuman gara-gara mungkin dulu mantannya atau apanya, terus kemudian akan didatangi, diwawancarai dan sebagainya, yang saya kira ini malah akan membuat semuanya jadi lebih keruh lagi. Ada baiknya semuanya menahan diri, tidak mengatakan apapun, dan biarkan ini berlalu.
Kalau memang ternyata ini harus diselidiki dengan hukum dan oleh hukum, maka biarkan hukum yang berbicara. Dan yang paling penting lagi, akan banyak orang-orang yang kecewa, akan banyak orang-orang yang, aduh, mengapa ini semua harus terjadi? Mengapa ini semua harus, apa ya? Ya sama seperti saya. Orang kadang bertanya kepada saya, Bang Darko, Mas Denny, Om, kalau memang tahu kenapa sih nggak ngomong? Nah, ini tuh kayak misalkan, kebayang nggak? Kayak misalkan kamu jalan melewati beberapa rumah, terus kemudian kamu kayak nyium bau masakan yang lagi dimasak. Let's say itu kamu masuk, misalkan masuk, ini bayangan yang lain ya, masuk ke rumah makan Padang terus cium tuh baunya seperti itu. Nah, masakan Padang semuanya kan pakai santan kan. Jadi kalau pas kita lewat mencium cuma dari luar, terus nggak kelihatan orang itu lagi masak apa, kita cuma bisa bilang, ini ada yang masak. Satu. Kedua, ini kayaknya masakan Padang. Ketiga, ini pakai santan. Nah, kita nggak akan bisa tahu sampai akhirnya pintu dibuka dan kita masuk ke situ. Yang membuka pintu, yang persilahkan masuk, itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin seperti itulah realita kehidupan, di mana dengan indera yang kita miliki, kita bisa mengetahui dan mensensing itu lebih awal, tapi kita nggak bisa tahu secara pasti itu apa, karena kemudian itu nggak asik lagi. Nah, saya menciumnya sama seperti itu. Makanya Roy Kiyoshi bisa pakai, saya mencium sebuah aroma. Nah, kayak gitu, saya pun mungkin merasa seperti itu. Penglihatan saya itu begitu. Dan ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan izinkan saya menutup lagi, apalagi ramalan ini dengan sebuah, ya, sesuatu yang selalu saya katakan, saya paling benci kalau sesuatu yang buruk terjadi, dan itu sudah saya ramalkan. Saya berharap sekali ramalan saya meleset, dan ini saat ini terjadi. Semoga ini adalah untuk yang terakhir kali. Dan pesan saya sebelum menutup video ini masih sama. Jika Anda kebetulan melihat, kebetulan dikirimkan, kebetulan mengetahui, stop di situ. Akan lebih bagus kalau nggak usah lihat. Akan lebih bagus lagi kalau tidak menyebarkan, dan jangan bicarakan ini kepada seseorang yang lain, karena menyebarkan satu hal yang negatif ke orang-orang yang lain seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Selalu tonton video saya, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.